Kembali lagi di Nusa Wow. Apa kareba? Soto adalah hidangan khas Indonesia yang dinobatkan menjadi salah satu dari 5 hidangan nasional. Di video ini, kita akan mengungkap fakta unik tentang soto yang yakin bakal bikin kamu pengen mengunjungi warung soto terdekat kamu. Pada 2018, Kementerian Pariwisata memilih soto sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional bersama sate, nasi goreng, gado-gado, dan yang pasti kamu udah tebak, rendang. Jiwa foodie atau pecinta kuliner kamu pasti berontak. Di mana empek-empek? Di mana gudeg? Atau hidangan pencuci mulut nan lezat kayak klaper tart maupun kue lumpur? Nah, itu topik untuk video lain deh. Karena selain persaingan antar ikon kuliner Nusantara, di antara soto pun ada peperangan yang melahirkan rajanya soto. Jadi, jangan kemana-mana dan tetap tonton video ini. Meski akhirnya dapat dihitung dengan jari, daftar hidangan nasional berawal dari 30 ikon kuliner tradisional Indonesia yang dipilih pada 2012. Kemudian dipilih kembali menjadi hanya 5. Salah satunya adalah soto. Tapi soto kan banyak ya. Sebut saja soto Lamongan, soto Betawi, soto Kudus, soto mie, atau soto tangkar. Itu saja sudah 5. Padahal paling nggak ada 20 lagi yang Minwow bisa sebut dengan mudah. Jadi, soto yang dimaksud itu yang mana? Setelah banyak tanya dan riset, akhirnya Minwow menemukan jenis soto apa yang dimaksud dan perjalanannya dari sekedar soto lokal menjadi rajanya soto. Untuk menemukan jawabannya, Nusa Wow menanyakan 3 pertanyaan penting. Yang pertama, jenis-jenis soto itu apa saja sih? Yang kedua, berapa banyak sih jenis soto itu? Dan yang ketiga, apa yang terjadi sehingga terpilih hanya satu jenis soto yang dijuluki sebagai rajanya soto? Pertanyaan pertama terjawab dengan mudah karena Kompas mengulasnya dengan sangat keren di infografik yang sempat viral ini. Dalam infografik ini, soto dideskripsikan sebagai hidangan sup tradisional, nan hangat, gurih, dan bergizi yang digemari berbagai kalangan. Wah, dengarnya aja udah ngiler. Setidaknya terdapat 41 jenis soto diklasifikasikan berdasarkan jenis kuah dan daging yang digunakan. Sungguh ragam soto emang luar biasa. Karena selain kuah dari kaldu ayam, kaldu sapi maupun kuah santan, ada juga loh soto yang kuahnya pakai keluak, tauco maupun kacang tanah. Kekhasan masing-masing jenis soto juga pasti dipengaruhi bumbu-bumbu yang digunakan. Secara umum, soto menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, merica, serai, dan kunyit. Namun, soto kriik Purbalingga misalnya tidak menggunakan daun jeruk seperti soto Betawi. Atau soto Makassar menggunakan kayu manis, tidak seperti kebanyakan soto lainnya. Ketika didata dari 41 jenis soto, 26 diantaranya atau 63% menggunakan kuah kaldu, 10 atau 24% menggunakan kuah santan, dan 5 atau 12% menggunakan kuah dengan bumbu lainnya seperti kacang tanah, keluak, dan tauco. Soto memang selera yang digemari seantero Nusantara. Jenis soto yang banyak jumlahnya ini mengantarkan ke pertanyaan berikut, yaitu kenapa bisa sampai sebanyak ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami asal-muasal soto. Ya, sejarah lagi. Eits, jangan kemana-mana. Singkat kok. Jangan lewati bagian ini, karena jawaban jenis soto yang paling unggul bakal kami beritahu sebentar lagi. Meskipun soto tidak diragukan lagi berasal dari Nusantara, beberapa sejarawan berpendapat bahwa soto adalah terinspirasi masakan luar negeri, terutama dari Cina. Dalam buku Le Carrefour Javanais, terdapat catatan bahwa soto adalah sop Tionghoa Chow Do, yang artinya adalah babat atau sop babat. Konon, sop ini populer di pesisir utara Jawa sekitar abad ke-19. Bentuk soto modern juga dipengaruhi oleh masakan dari India dan Arab karena menggunakan kunyit dan minyak samin. Tapi, teori ketigalah yang menurut Minwow paling menarik.
yaitu bahwa pengaruh masyarakat lokal lah yang menciptakan soto seperti yang kita kenal sekarang. Contohnya, soto tangkar yang kini menggunakan daging kambing atau sapi, dulu adalah soto kaldu dari tulang iga kambing. Karena warga Betawi kesulitan mendapatkan daging kambing yang mahal harganya. Secara kontras, kita bisa melihat soto dari daerah pusat kerajaan Mataram menggunakan daging sapi yang lebih mahal. Variasi-variasi makanan atau minuman yang dipengaruhi oleh kondisi lokal tidak hanya terjadi di Indonesia. Sebut saja minuman anggur yang menjadi khas karena jenis buah, tanah, iklim, bahkan ketinggian perkebunannya. Lalu dari semua jenis soto itu, mana yang dimaksud sebagai hidangan nasional? Meskipun perwakilan Kemenparekraf sering menyampaikan bahwa soto sebagai hidangan nasional mencakup semua jenis soto, dalam aktivitas-aktivitas kuliner, terutama untuk kegiatan diplomasi, jarang sekali lebih dari 3 jenis soto disuguhkan. Pada acara Food Hotel Asia 2018 di Singapura, Bekraf memperkenalkan soto dengan menyajikan soto Banjar dan soto Ambengan, 2 soto ayam yang merupakan variasi dari soto ayam kuah kunyit. Gastrodiplomasi soto juga dianggap meraih kesuksesan ketika The New York Times mengunggah resep soto ayam di situsnya yang super populer. Lagi-lagi, soto ayam kuah kunyit yang menyerupai soto kuduslah yang diulas resepnya. Tapi seberapa besar sih efek pemilihan ini? Well, perlu kamu tahu bahwa kuliner merupakan penyumbang terbesar dari produk domestik bruto ekonomi kreatif. Kuliner menyumbang sekitar 455 triliun atau sekitar 41% di tahun 2020. Inilah mengapa gastrodiplomasi amat penting untuk mengembangkan kuliner nasional. Hasilnya, restoran Indonesia di luar negeri makin dicari. Ini akan meningkatkan ekspor bumbu dan bahan masakan dari Indonesia dan berpotensi untuk menggait warga dunia berwisata ke Indonesia. Maka, kalau soto yang terkenal cuma soto ayam, potensi untuk meningkatkan pariwisata ke seluruh Indonesia bisa tidak tercapai. Karena mereka kenalnya soto ayam saja. Jangan sampai karena hanya dikenalkan pada satu jenis soto, maka soto jenis lainnya nggak dicicipi. Tapi ada progres kok. Contohnya, pada 2022, Dharma Wanita Persatuan Kedutaan RI di Cape Town, Afrika Selatan, memilih untuk mempromosikan soto Padang di acaranya. Contoh baik seperti inilah yang perlu ditingkatkan, karena memang segitu banyaknya variasi soto, dan semuanya enak-enak. Oke Sobat Wow, kami sudah sukses belum bikin kamu pengen menyantap semangkuk soto hangat lokal daerahmu? Semoga kalian menikmati video tentang persaingan soto ini ya. Beritahu kami di kolom komentar kalau ada jenis soto daerahmu yang kelewat di video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.